Yang kesehatan, oh baik, amin, dari Tuhan sampai umur 80 tahun. Duit banyak. Mau nggak Bapak Ibu? Mau. Nyampe 80 tahun dulu nih, ya nggak? Plus masih punya penghasilan 100 sampai 200 juta. Dan saya ketemu orangnya langsung Bapak Ibu. Masalahnya ketemunya nggak di Ciputat Bapak Ibu. Ketemunya di Las Vegas, Amerika Serikat. Iya kan? Nah, waktu saya ketemu beliau, jujur saya sama sekali tidak percaya. Umur beliau 80, padahal beliau waktu saya lihat mungkin sekitar 60-70 mungkin. Terus saya tanya, boleh nggak saya lihat ID-nya? Boleh, dilihatin, tapi nggak boleh difoto. ID-nya orang Jepang. Terus dia kasih tahu umurnya, saya langsung kaget Bapak. Dan beliau adalah energy distributor yang sudah menjalankan bisnis ini lebih dari 20 tahun. Dengan penghasilan 200 juta sebulan. Bayangkan, kita bayangin dulu, yang gratis-gratis dulu, benar ya? Nah, kan bayangin kan gratis Bapak Ibu. Kalau Allah Tuhan kasih kita umur panjang dan kesehatan sampai umur 80 plus produktif dengan penghasilan 100-200 juta. Wow. Pasti kita akan mudah untuk bisa ngumpulin keluarga. Benar ya Bapak Ibu? Karena ngumpulin keluarga butuh duit ya Bapak Ibu? Butuh duit. Butuh duit. Keluarga disuruh ngumpul, kagak ada makanan, mau ngumpul nggak? Sibuk semua. Sibuk semua. Saya sudah buktikan itu Bapak Ibu. Saya sudah tes. Waktu saya ajak ngumpul keluarga saya, kakak saya, adik saya nggak ngomong nih mau ada acara apa. Saya bilang ngumpul aja. Yang bilang rapat lah, bilang sibuk kerja lah, ngurusin anaknya lah, oke. 5 hari kemudian saya tes lagi. Ngumpul yuk, hari Rabu di Hotel Mulia kita makan malam, aku yang traktir, datang semua. Fakta loh Bapak Ibu. Makan malam di Hotel Mulia, aku yang traktir, datang semua. Kagak ada yang mau ketinggalan, anak-anaknya ya ponakan saya juga dibawa semuanya. Yang bilangnya rapat nggak ada rapat. Yang bilangnya ngurusin anak nggak ada, anaknya dibawa juga jadi nggak perlu diurusin. Dan itu terjadi beberapa kali sering. Karena kenapa? Karena makan gratis. Benar nggak? Nah, saya membayangkan itu dan saya coba membagikan ini kepada Bapak Ibu semua buat yang mau. Mau nggak? Buat yang mau, bener nggak? Yang penting kan nomor 1 sehat dulu Bapak Ibu. Ya. Tenang aja, sehat mah udah satu paket di sini Bapak Ibu. Ya. Cuma kita bukan ngomong sehat fisik, karena sehat fisik itu bukan tanggung jawab saya. Siapa yang punya tanggung jawab sehat fisik Bapak Ibu? Kita Diri sendiri, betul. Nah, sehat finansial bolehlah kita diskusi ya nggak? Nah, yang saya mau bagikan itu adalah bagaimana kita menghadapi 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan hidup kita nih. Yang mau nggak mau, suka nggak suka, yang tadi saya bilang, kita udah lahir di dunia masalahnya nih sekarang. Ya kan? Kan nggak lucu ya kalau dengar ada satu cerita, ya kan, bunuh diri karena masalah kelilit ekonomi. Aduh, gemes banget nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Jangan sampai amit-amit cabang bayi. Ya. Nah makanya kita harus selaraskan dulu nih, selaraskan visinya kita ada di sini apa? Suara apa sih? Oke. Ini Zoom nih nggak sopan nih, udah ganggu-ganggu, nggak mau datang ke kantor, beraninya lewat Zoom. Nah sekarang kita selaraskan satu frekuensi dulu nih, sukses, iya kan? Sukses ini masalahnya buat orang macam-macam, ya kan? Cuma kalau saya boleh kita supaya satu selaras nih, buat saya itu sukses itu adalah saya usaha karena saya enggak sengsara. Karena saya yakin di ruangan ini nggak ada satu orang pun yang mau sengsara, benar nggak? Kalau kita punya 100-200 juta, bisa nggak hidup kita sengsara? Bisa, tapi kita atur suka-suka kita. Misalnya nih, lagi sebel nih sama retorika hidup, kan punya duit, ya udah tinggalin aja kita liburan ke Eropa, benar nggak? Nah, masalahnya udah ngadepin masalah, kagak ada duit. Itu kalau film warkop tuh, lagi ngechat, ban lewat, udah jatuh tangganya, ketiban ban, ketinggal tangga, ketiban kena chat juga, nah itu. Nah itu jangan sampai terjadi di kita gitu. Nah makanya yang ingin saya sampaikan di sini adalah sukses itu udah satu cita-cita dari zaman kerajaan Majapahit. Zaman dulu banget. Cerita sukses ini udah ada, benar nggak Bapak Ibu? Betul. Dan semua orang menginginkan kesuksesan itu dari zaman dulu dan sekarang ada di zaman era digital. Nah, orang tua kita
termasuk kita yang sekarang jadi orang tua, mengajarkan anak-anaknya untuk sukses lewat 95% lewat apa Bapak Ibu? Lewat pendidikan. Makanya keluar investasi. Apa investasinya? Uang dan waktu. Makanya disekolahin dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan baru setelah itu masuk ke dunia nyata. Begitu masuk dunia nyata, apa yang terjadi Bapak Ibu? Susah dapat kerja. Banyak nggak pengangguran S1? Banyak. S2? S3? Banyak. Ini fakta kenyataan pahit yang kita harus terima. Karena kenapa? Kita tidak disiapkan oleh sistem tersebut untuk menjadi seorang entrepreneur. Disiapkan untuk menjadi karyawan. Jadi kayak robot, kayak kebo yang dicucuk hidungnya, ngerti ya Bapak Ibu? Kenapa saya bisa cerita ini? Karena saya pernah di bagian menjadi sistem itu. Kita dibuat ketakutan, nggak berani. Makanya kalau misalnya ngadepin sesuatu, karena di kepalanya mikir, anakku tagihannya belum dibayar lagi semuanya. Aduh, ini masih belum dibayar lagi. Aduh, ini masih ada cicilan. Aduh, kan begitu Bapak Ibu. Ya, bukan curhat loh nih. Nah, makanya pada saat kita perhatikan baik-baik, waktu kita kecil sampai akhirnya masuk ke dunia nyata, anak kecil tuh kalau ditanya cita-cita sebelum ada YouTube ya, kalau sekarang saya udah males nanya anak-anak sekarang, semuanya pada pengen apa? YouTuber atau membuat konten lah. Nggak ada lagi cerita-cerita pengen jadi dokter, pengen jadi penerbang, ya kan? Pengen jadi cita-cita yang mulia lainnya gitu. Nah, ini yang diinvestasikan oleh orang tua kita. Sekarang kita investasi ke anak kita. Harapan kita sama anak kita apa? Bapak Ibu punya anak sebagian besar di sini ada kan? Ada. Apa harapan Bapak Ibu terhadap anak-anaknya? Sukses apa buat Bapak Ibu? Hah? Nah, sukses setiap orang itu ceritanya macam-macam Bapak Ibu. Makanya saya minta izin, saya akan sederhanakan, cuma asik suksesnya. Ya. Kalau buat saya sukses itu simple aja Bapak Ibu. Nggak takut pada saat Bapak Ibu ngajak makan keluarganya, tagihan yang nanti keluar. Berapapun nilainya. Benar nggak Bapak Ibu? Wah, jadi kalau kita masih ngelihat harga dan kita masih nyebut mahal, berarti kita belum bebas merdeka. Menurut saya pernah di fase itu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah sejak saya ada di bisnis energi, saya baru mengerti hidup bebas merdeka itu baru 13 tahun terakhir dalam hidup saya Bapak Ibu. Baru 13 tahun terakhir, sisanya saya nggak tahu Bapak Ibu, hidup atau bukan. Karena semua dirumung dengan rasa ketakutan. Seperti itu ya. Sekarang kita perhatikan Bapak Ibu yang di depannya. Ini pilihan hidup kebanyakan orang yang nomor satu adalah pada saat kita diajarkan dari sekolah, suatu saat kita mempersiapkan masa pensiun. Makanya di keluarga saya 99% semuanya karyawan. Ada yang salah nggak? Nggak ada. Karena ini kan pilihan hidup Bapak. Yang kita bahas hari ini bukan tentang benar dan salah, tentang pilihan hidup yang merasakan kita sendiri gitu loh. Dan faktanya yang Bapak Ibu bisa lihat, saya selalu melihat adalah orang tua. Panutan kita siapa Bapak Ibu? Orang tua, benar nggak? Makanya kita menyayangi dan mengasihi mereka. Ini gimana? Oke. Nah, ada bulunya lagi. Gue punya bulu di bawah Pak. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang pada saat kita sebagian besar melihat orang tua kita, mereka bekerja bertahun-tahun buat siapa? Buat kita. Sekarang gantian nih, terduplikasi. Kita yang kerja bertahun-tahun buat anak kita. Mati-matian kita lakukan untuk orang yang kita sayanginya. Tapi begitu saya melihat kenyataan hidup, saya masih ingat betul rasa ekonomi keluarga pada saat ayah saya masih aktif bekerja, dan pada saat masa pensiun saya masih ingat betul rasanya seperti apa. Ya. Dan pada saat saya melihat masa pensiun mereka, saya masih ingat betul dan masih terbayang sampai sekarang. Nah, masalahnya Bapak Ibu, pada saat ayah saya tervonis kena kanker prostat saat itu, uang yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun selama beliau bekerja, apa yang terjadi Bapak Ibu? Uangnya habis
terkikis dari hari ke hari. Karena biaya yang nginep di Pertamina saat itu 1,5 minggu itu 200 juta Bapak Ibu. Waktu itu karena kena kanker prostat. Kanker prostat ini penyakitnya perempuan apa laki-laki Bapak Ibu? Nah, oke ya. Saya nggak ngebahas tentang kanker prostat tuh. Oke. Sekarang kita lihat. Begitu sudah kerja bertahun-tahun dan cerita tentang bagaimana orang yang tadinya secara finansial baik dan kemudian akhirnya hancur dan akhirnya dari nol, itu saya sudah kenyang, termasuk di lingkungan saya ada banyak. Karena kenapa? Karena mereka tidak siap. Ini dia, tidak siap menghadapi sesuatu yang di luar dari apa yang nanti akan terjadi. Dan konyolnya ini terjadi berulang-ulang terhadap anak-anaknya. Ini yang saya nggak mau. Ini yang ingin saya rubah melalui bisnis ini Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena kita semua termasuk Bapak Ibu itu berhak untuk mendapatkan hidup yang layak. Menurut saya, hidup yang layak itu seperti apa sih? Nah ini pertanyaan lagi kan. Hidup yang layak itu buat saya adalah kita sudah nggak ada takut lagi. Mau siapapun presiden, mau berapapun harga naik, kita hadapi dengan lapang dada. Saya nggak takut, karena kenapa? Kita tahu penghasilan kita jauh lebih besar dari pengeluaran kita. Yes. Hadapi masalah begitu, kalau pinggang ini diikat-ikat terus Bapak Ibu, lama-lama kenapa? Kita nggak bisa napas, benar nggak? Makanya jangan heran banyak orang demo di luar. Justru yang jadi solusi bukan ikat pinggang, gedein lagi income kita. Menurut saya begitu loh ya. Nah, pada saat saya melihat kenyataan hidup yang sudah terduplikasi di kakek saya dan turun ke orang tua saya, mau diturunkan ke saya, wow, ntar dulu. Saya menolak keras sama orang tua saya. Saya belajar banyak dari mereka, tapi pada saat mereka mau menduplikasikan pola yang sudah terjadi bertahun-tahun dan mau diturunkan ke saya menolak keras. Ngerti nggak maksudnya pola Bapak Ibu? Itu polanya. Kerja bertahun-tahun, begitu masuk usia pensiun sudah tua, faktor usia yang membuat metabolisme kita, fisik kita menurun, melemah, lama-lama sakit. Apa yang terus terjadi Bapak Ibu? Uang habis buat bayar dokter, obat, rumah sakit, warisan. Kalau masih ada sisa, baru buat anak. Ini kan seperti dikonsepkan ini Bapak Ibu, yang terjadi berulang kali. Saya di sini begitu melihat konsep ini, saya menolak, saya nggak mau. Apa yang kita nggak ketahui, yang orang ketahui di sana. Waktu itu ya saya masih kerja jadi pelayan hotel. Penghasilan saya masih UMR saat itu tahun 2001-2002 sekitar 2,3 juta sebulan. Sebagai pelayan hotel di Hotel Casablanca, di Parkland Hotel yang sekarang hotelnya sudah bangkrut Bapak Ibu. Nah, apa yang saya pelajari di sana, pada saat saya ngerasa udah kerja keras, saya yakin kok Bapak Ibu di ruangan ini semuanya pekerja keras. Bekerja mati-matian untuk mendapatkan income, untuk mendapatkan penghasilan, untuk mendapatkan nafkah untuk keluarga masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu. Karena itu sudah nalurinya ayah, sudah nalurinya ibu untuk bisa memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Benar nggak Bapak Ibu? Dan termasuk Bapak Ibu ada di sini, termasuk saya juga. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada saat saya melihat yang saya kerjakan, yang kata orang sukses lakukan kerja keras, tapi kenapa hidup saya belum berubah? Kan pasti ada masalah ini. Pasti ada masalah. Kenapa udah kerja keras? Oke, sekarang kalau kita mau ngomong kerja keras Bapak Ibu, kuli bangunan kerja keras gak? Tukang sayur kerja keras gak? Mereka sudah gelar dagangan jam 3 pagi, Bapak Ibu masih selimutan di rumah, mereka udah kerja keras. Kenapa hidupnya, ekonomi mereka belum berubah? Ada yang salah nggak dengan pekerjaan mereka? Ada yang salah nggak? Nggak ada, halal. Mereka nggak nyolong, mereka bukan maling. Kerjaan mereka nggak ada yang salah, tapi kurang tepat sasaran. Karena kenapa? Mereka bekerja sebagai individu, bukan sebagai sistem. Nah inilah yang pengen saya tawarkan kepada teman-teman Bapak Ibu semua. Kalau kita masih bekerja secara individu sendiri, hanya mengkaryakan sel organ tubuh kita yang Tuhan kasih, itu terbatas Bapak Ibu. Karena kenapa? Kita ini bukan robot, kalau dipaksakan jebol. Makanya Bapak Ibu harus mengerti pentingnya membangun sistem. Nah pada saat saya melihat membangun sistem, saya baru ngerti kenapa ada orang bisa jam 7, jam 6 pagi di lapangan golf di hari kerja.
Karena saya sekarang ada di situ. Tadi aja habis main golf, ya kan? Pulang jalan-jalan ke Amerika ikut turnamen golf. Di waktu orang pada kerja nyari duit, saya jalan-jalan ke New York, ke Times Square, ke Central Park. Tahu nggak itu di mana, Bang? Dekat pasar Mestik. Kan sama-sama taman, bedanya yang satu taman Puring, yang satu taman Central Park gitu. Ya, nah, kita nggak usah mikirin untuk punya penghasilan kayak Raffi Ahmad deh, terlalu gede Bapak Ibu. Cuma kalau menurut Bapak Ibu, saya boleh tanya nggak? Kalau Bapak Ibu dapat 100 juta sebulan, kira-kira cukup nggak Bapak Ibu? Lebih dari cukup, oke lah ya 100 juta. Yang pengen punya 100 juta sebulan, boleh tahu? Wah, oke. Saya cuma bisa ngasih tahu caranya, bukan bagi-bagi 100 jutanya ya Bapak Ibu. Ngasih, jangan salah, nanti ada orang gendut di Enajik masih 100 juta sebulan, datang yuk pada datang prospeknya. Ntar gua yang ditagih, kan nggak begitu ceritanya. Nah, sekarang kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, pada saat saya dalam pencarian nih, saya dalam pencarian jujur, membutuhkan 1 dekade Bapak Ibu. Saya ketemu bisnis ini, saya lebih dari 10 tahun nyari. Dan akhirnya di tahun Desember 2011, Tuhan baru bukain jalan. Baru bukain jalan, karena sisanya saya harus ngerjain sendiri Bapak Ibu. Pada saat sekitar bulan Desember 2011, saya ketemu teman saya orang Singapura yang cerita tentang Enajik. Dan waktu dia cerita tentang Enajik, respon saya sama seperti Bapak Ibu. Biasalah ini bisnis orang nawarin barang. Benar nggak? Biasalah ini paling asuransi MLM. Ya nggak? Itu manusiawi Bapak Ibu. Manusiawi. Kalau saya dapat respon orang merespon saya seperti itu, manusiawi. Kenapa? Saya pernah di posisi mereka. Saya tahu wajar Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya mencari tahu sendiri. Kenapa saya mencari tahu sendiri Bapak Ibu? Karena pada saat saya dijelaskan waktu di Singapura Bapak Ibu, ada sesuatu keanehan buat saya. Di Singapura, kira-kira airnya bisa langsung diminum nggak di rumah yang Bapak Ibu tahu? Bisa ya? Oke. Karena ada beberapa teman-teman yang tahu karena sudah pernah ke Singapura. Saya waktu training zaman saya kuliah di tempat perhotelan saya sekolah, saya dapat pelatihannya di Hotel Mandarin di Singapura. Jadi kurang lebih kegambar lah, tau lah. Waktu saya dijelasin ini Bapak Ibu, ini waktu saya dijelasin orang di tempat teman saya datang pergi, ini ngambilin airnya Bapak Ibu. Kan bingung saya, ini orang ngapain ngambil air kalau di rumah mereka sudah punya air. Kan bukan air biasa pasti, benar nggak Bapak Ibu? Di Singapura ya, yang saya tahu orang Singapura itu bukan orang yang gampang banget percaya Bapak Ibu. Itu susah diyakinkan orang Singapura, beneran yang saya tahu. Dan pada saat saya melihat dengan mata kepala saya waktu dijelasin, demi Tuhan, saya dijelaskan, saya nggak ngerti itu air kangen apa Bapak Ibu. Karena fokus saya ngeliatin orang yang datang dan pergi, ngambilin airnya saat itu. Saya langsung hitung nih, wah ini saya kalau punya mesinnya, orang datang pergi ke rumah saya, lumayan juga nih duitnya. Begitu yang ada di kepala saya Bapak Ibu. Saya nggak ngerti ini air bagus atau enggak. Yang di kepala saya cuan. Saat itu ya, sampai akhirnya saya waktu selesai dijelaskan, saya cuma melihat satu hal. Saya tanya sama dia, kalau saya boleh tahu, ini kamu dapat berapa ya bisnis kayak gini? Terus dia ngeliatin saya Bapak Ibu, itu ibu-ibu ngomongnya berantakan, ibu rumah tangga Bapak Ibu. Saya nggak ngerti dia ngomong apa saat itu, tapi dia ngeliatin 250 juta sebulan yang dia terima. 250 juta, saya bilang, waduh, ini ngomong berantakan aja 250 juta nih. Saat itu ya Bapak Ibu. Singkat cerita, akhirnya saya tanya beberapa hal. Yang pertama saya tanya waktu itu usia perusahaan, belum nyampe 51 tahun. Yang kedua, cuma saya tanya apa Bapak Ibu? Yang saya tanya adalah kantornya ada di mana saja. Waktu itu belum sampai 25 negara Bapak Ibu. Dan yang terakhir saya cuma tanya yang tadi saya bilang, ini bisnisnya kalau saya bawa ke Jakarta saya dapat berapa? Terus dia lihatin komisinya dia, terdiamlah saya itu. Teringat setiap bulan Desember itu bulan yang paling saya benci Bapak Ibu, yang kebanyakan orang merayakan dengan sangat bahagia karena ada hari besar dan hari tahun baru di sana. Tapi saya benci, tahu nggak kenapa Bapak Ibu?
itu adalah bulan saya harus bayar kontrakan. Karena saya sudah kumpulin sampai 12 bulan, nabung cuma habis buat bayar kontrakan, dan itu sudah berlangsung hampir 5 tahun sebelum bisnis ini, Bapak. Kondisi saya bukan kondisi yang dibuat-buat ya, kayak saya punya banyak utang, nggak ada. Cuma kondisi ekonominya yang pas-pasan aja, gitu. Nggak enak juga ternyata pas-pasan. Nah, akhirnya begitu saya ngelihat bisnis energi, saya dijelasin duitnya nih, Bu. Saya dijelasin duitnya ini, Bapak Ibu. Saya nggak ngerti produknya. Saya dijelasin duitnya, saya langsung melotot. Ini duit semua loh, Bapak Ibu. Tahu duit gak? Apa duit, Bapak Ibu? Duit, uang. 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 Ada yang mau nggak? Mau semua, Bapak Ibu. Saya juga mau. Yang penting halal. Yang penting nggak ngerecokin orang. Dan saya yang penting itu satu. Ini bisa dikerjakan atau tidak? Kalau susah mah nggak ada masalah, Bapak Ibu. Kita udah ngerjain susah bertahun-tahun sebelum bisnis energi, benar nggak? Betul. Ada yang belum mengerti ngerjain susah di sini? Yang Bapak Ibu kerjakan selama bertahun-tahun susah gampang, Pak? Halo? Susah nggak, Bapak Ibu? Masih dikerjain juga, benar-benar? Benar nggak, Bapak Ibu? Masih bertahan juga, benar nggak? Kenapa nggak kita kerjain ini walaupun susah, tapi setidaknya kita punya harapan? Karena kenapa? Akadnya jelas. Ini yang membedakan saya sama tempat kerja saya dulu, nggak jelas. Karena kenapa? Saya sudah dipatek itu 2,3 juta sebulan. Mau kepala kerja di kaki-kaki jadi kepala kerja berjam-jam, ya segitu aja. Benar nggak, Bapak Ibu? Terus gimana ceritanya ini yang katanya impian-impian yang pernah yang saya bangun dulu nggak berani dibongkar lagi. Karena kenapa? Ngelihat slip gaji. Slip gaji tanpa sadar ini membunuh nyali kita untuk berani bermimpi. Karena kenapa, Bapak Ibu? Kita dihadapkan dengan kenyataan hidup. Begitu saya ngelihat ini, das. Walaupun saat itu nggak ngerti, Bapak. Saya ngerti duitnya. Sistemnya saya nggak ngerti, Bapak Ibu. 365 hari setelah saya memutuskan membangun bisnis energi, saya nggak ngerti ngejelasin ini. Saya bisa juara dunia penjualan mesin paling banyak, paling cepat di seluruh dunia, Bapak. Walaupun saya nggak ngerti ini. Karena ini ngerti atau nggak penting. Yang penting uangnya masuk rekening, benar? Yes. Jadi harus bisa memisahkan mana yang penting, mana yang nggak penting. Bapak Ibu nggak ngerti marketing plan, it's okay. Tapi komisinya masuk terus ke rekening Bapak Ibu. Daripada Bapak Ibu ngerti point system, caranya jelasin sampai detail, tapi uangnya nggak masuk-masuk. Yes. Mau pilih yang mana? Yang masuk. Jadi bikin simpel-simpel aja, Bapak Ibu. Karena kalau semuanya mau jadi pinter dulu terus jalanin bisnis ini nggak akan jalan-jalan. Kalau mau nyari duit dulu, punya duit buat bisnis ini nggak akan jalan-jalan. Kalau mau pinter dulu nggak bisa, Bapak Ibu. Bisnis ini baru jalan, kerjakan hari ini juga. Yes. Itu yang saya tahu. Dan itu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau bisa dapat 100 juta dalam waktu 6 bulan, kenapa harus ditunggu 3 tahun? Yes. Kok pede banget besok kayak masih hidup? Itu dia pertanyaannya. Emang siapa penguasa hari esok? Allah, Tuhan yang Maha Esa. Benar nggak? Terus tiba-tiba kita bergumam, semoga masih ada hari esok. Pray. Kok pede banget lu besok masih bisa hidup gitu? Ngerti nggak, Bapak? Nah, sekarang kita lihat ini pola yang sudah dijanjikan oleh energi dan sudah dipatenkan. Makasih Pak, airnya enak Pak. Ngerti nggak, Bapak? Itu satu Pak, ngambil air dulu. Dia tahu air enak, gratis lagi. Ya, Bapak Ibu lihat ya, ini ada polanya, Bapak Ibu. Saya ngelihat polanya saat itu ya, saya bilang sama teman-teman saya, gila, ada bisnis kita dipaksa kaya. Kenapa? Iya, Bapak Ibu dipaksa kaya. Siapa namanya yang mau dipakai? Yang belum punya mesin? Siapa namanya? Pak Rijal. Oke, Pak Rijal ya. Ini Pak Rijal nih. Anggaplah Pak Rijal. Oke Mas Joko, saya beli mesinnya, tapi saya ngelihat karena manfaat kesehatan. Boleh nggak? Boleh. Yang bilang nggak boleh siapa?
Boleh, mau beli mesin karena manfaat kesehatan boleh, mau beli mesin karena bisnis boleh. Yang nggak boleh itu yang nggak beli mesin. Oke ya, sekarang ya, Pak Rijal putuskan untuk beli mesin. Misalnya nih, datang tamu ke rumah, Pak Rijal nggak ada niat jalanin. Tamu ngeliatin ke wastafelnya Pak Rijal. Om Rijal, itu apa ya? Kok mesinnya lucu banget? Ya karena nggak ada niat, nawarin cerita aja. Oh iya, kemarin saya diundang sama teman saya tuh dijebak datang dengerin orang gendut tapi presentasinya bagus. Ya udahlah saya beli aja deh mesinnya gitu misalnya gitu ya. Nah misalnya. Oh gitu, emang apa sih ceritanya ini? Iya dia cerita ini karena manfaatnya bla 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 bla. Saya mau dong. Singkat cerita beli nih 2 orang. Pak Rijal 2 orang ini belinya yang 70 juta. Misalnya. Pada saat orang yang beli 2 orang, Pak Rizal langsung ditransfer setelah register 14 hari, 4 juta sama 4 juta. Tiba-tiba masuk bis channel di email. Terima komisi total 8 juta. Pak Rizal cuma gini, uang receh. Sudah. Diam aja nih, masalahnya yang 2 ini jalan. Dia jalan, dia ceritain tanpa sepengetahuan Pak Rijal. Ini kejadian di tim saya Bapak Ibu. Jadi saya punya satu direct, tengil banget lagunya. Saya mau nyebutin namanya nggak enak gitu. Tapi orangnya enak terima duit. Nah, jadi 2 orang ini jalan Bapak Ibu. 2 orang ini melakukan sama yang seperti Pak Rijal lakukan. Dia terus presentasi, closing. Pak Rijalnya kaget. Nelfon saya. Mas, ini bisnis apa ya? Kok duitnya banyak banget saya terima? Bayangin, orang yang saya referensi itu ngomong gitu ke saya. Bro, ini uang apa ya bro? Kok banyak banget masuk ke rekening saya bro? Kalau kamu tidak mau itu uang, ini saya kirimin rekening saya, kamu transfer uang kamu yang itu ke saya bilang. Dia ngaku, bukan gitu bro, maksudnya ini bisnisnya gimana sih sebenarnya? Itu teman saya bro. Dia ngereferensiin orang yang dia referensiin yang gedein Surabaya. Yang peringkatnya sekarang udah 6A52. Dan dia kagak tahu. Enak gak dapet kayak gitu Bapak? Enak. Sekarang bagaimana tahu enaknya kalau masih di luar sistem? Ya kan? Nah sekarang begitu Bapak Ibu lihat ya, orang yang ketiga beli mesin Bapak Ibu, komisinya ini dikali 2. Ini 2 ini perkaliannya Bapak Ibu. Kalau mesin yang 70 juta, 1 poinnya itu 4 juta. Kalau dibayar 1 mesin itu 2 poin, berarti berapa dapatnya? 8 juta. 8 juta, tahu 8 juta nggak Bapak Ibu? Masih kecil nggak? Masih kecil. Buat saya juga kecil Bapak Ibu. Ya kan? Dulu. Sekarang kecil. Nah sekarang ada 3 unit nih Bapak, ada 3 orang yang beli mesin. Ini ternyata 3 orang ini bergerak, terus dia ngomong dan ternyata bisnisnya Pak Rizal jalan. Pak Rizal jalan, kemudian singkat cerita, karena cuma cerita ke 3 orang, Pak Rizal tidak referensiin ke 3, 4, 5, 6. Tahu-tahu total transaksinya sudah di atas 100. Bisa nggak itu terjadi? Bisa Bapak. Saya punya orang yang saya direct referral, dia ikut bisnis ini. Dia ngereferensiin cuma 3 orang. Tahu-tahu grup salesnya udah 100 Bapak Ibu. Tahu 100 itu artinya apa Bapak Ibu? Di tangan 1,2 miliar. Tahu 1,2 miliar nggak Bapak Ibu? Nggak tahu Pak. 1,2 miliar. Ini saya bukan cerita ngada-ngada, cerita beneran. Kejadian. Dan orang ini Bapak Ibu, waktu datang ke saya, hancur lebur kehidupannya secara finansial. Tidak punya uang, utang banyak. Terus saya ceritain bisnis ini. Waktu dia dengar bisnis ini, ngomong ke saya, bro, ini bisnis bagus, tapi saya nggak punya uang. Banyak nggak Bapak Ibu yang dengar cerita kayak gitu? Prospeknya banyak nggak yang nggak punya uang? Bapak Ibu di sini yang nggak punya uang banyak nggak? Banyak Bapak Ibu.
Jadi kalau kita ketemu orang yang nggak punya duit, Bapak Ibu udah ketemu orang yang tepat. Yes. Loh iya dong. Ya nggak? Karena saya nawarin bisnis selalu sama orang yang nggak punya duit. Kenapa? Karena dia punya alasan yang kuat lebih baik dibanding orang yang punya duit. Kalau buat saya ya. Kan yang saya ajakin buat perubahan hidup. Buat supaya nggak punya uang jadi punya uang, kan idenya begitu. Benar nggak Bapak? Nah, begitu saya bilang sama dia, saya dari tadi ngomong nyuruh kamu beli mesin nggak? Saya bilang, enggak sih bro. Lah, terus kok kamu bilang saya nggak punya uang? Yang nyuruh kamu beli mesin siapa? Saya bilang begitu. Saya cuma tanya satu, kamu masih punya semangat gak? Saya butuh semangat kamu untuk perubahan hidup yang lebih baik. Kalau kamu masih ada, saya bilang. Dia langsung kayak gemeter, saya bilang gitu. Saya cuma punya itu doang bro, saya nggak ada lagi yang lain. Cocok. Udah, saya nggak butuh apa-apa, saya butuh semangat kamu. Kalau kamu memang masih ada semangat buat berubah hidup, hari ini juga kita kerja. Nggak ditunda besok, hari ini Bapak Ibu. Saya suruh dia buka handphone, daftar namanya, saya suruh tulis 5 orang. Hari itu juga saya suruh dia nelpon 5 orang itu untuk kita temuin hari itu juga. Itu cara kerja saya Bapak Ibu. Nggak ada nunda-nunda besok. Hari itu juga langsung saya eksekusi. Hari itu jalan, kita dapat janji 3 orang jalan. Besok udah janji lagi. Pas hari Kamis baru ketemu orang yang tertarik beli mesin ini. Dan pada saat dia beli mesin ini, saya bilang, Pak, izin Pak, ini ada bisnisnya Bapak minat gak? Bisnisnya bisnis MLM. Sama persis kayak asuransi. Bapak tiap hari dengerin harus datang ke kantor. Dia kayaknya jijik banget pas ngomong gitu. Aduh. Kalau bisnisnya saya nggak usah deh, buat dia aja. Saya kedipin langsung teman saya. Ngerti nggak? Yes. Apa artinya? ID. Nah, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Oh, emang ada tulisan larangan aja? Nggak ada.